Saya langsung bertanya kepada Mbak Yenti, Ambu Yenti, mungkinkah semua ini terungkap tuntas soal uang, katanya ada miliaran bahkan triliunan, lalu kemudian ada perempuan, hingga soal-soal yang lain, kebohongan dan sebagainya, pelecehan yang masih simpang siur. Akankah semua terungkap tuntas? Atau jangan harap, supaya publik tidak kecewa, nanti sudah panjang-panjang sidangnya, menonton dan lain sebagainya, tapi kemudian anti klimaks. Ya, kalau dalam putusan ini tentu ya yang dituntaskan hanya 340 saja dan obstruction of justice tadi ya. Tetapi dari kasus ini bisa jadi itu tadi ada masalah misalnya uang dihilir itu akan membuka di hulunya tuh sebetulnya dari mana sih asalnya ini? Adakah kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang menghasilkan uang pada akhirnya mengalir kepada orang-orang ini dan ada aliran yang berkaitan dengan kejadian ini, itu pada akhirnya seperti itu. Dan itu mungkin terungkap tuntas? Memang rezim pencucian uang seperti itu. Siapa yang paling berkewajiban untuk itu? Mengungkap tuntasnya tentunya di kasus yang lain ya, jadikan kasus lain karena memang ada kasus lain. Bukan tapi di sidang yang ini. Terungkapnya dari sini kan bisa jadi, ya kan biasanya seperti itu. Minimal kan ada uang. Yang paling penting adalah waktu ada pencairan uang bahkan yang bersangkutan sudah meninggal itu kan boleh masuk situ. Waktu itu kita sudah menyampaikan dan bahwa itu belum dibuka sama sekali. Ya buka, dan kenapa ada empat rekening itu PPATK gampang itu bukannya 4 rekening itu sekarang udah jadi seperti ini udah dibuka. Saya bertanya, ini kan sebenarnya kasat mata ya, mudah terbuka soal uang yang bukan miliknya lalu kemudian berpindah. Kenapa pihak Yosua tidak melaporkan? Apakah ada tekanan dengan pihak Yosua kepada pihak Yosua? Sejauh ini belum ada tekanan, tapi kami masih melihat dan memantau jalannya persidangan dan kami coba memahami. Kami fokus dulu ke perkara pembunuhan ini. Oke. Setelah dari sana kita akan terus melihat. Karena kuncinya hanya di korban, tapi bisa juga dari yang lain untuk melaporkan. Betul. Baik. Tapi yang utama adalah korban, karena korban yang terutama itu karena dirugikan. Nyawa anak keluarga kita ini, klien saya sudah dihilangkan. Baik, kalau nyawa kan sudah disidangkan sekarang. Yang soal uang dan lain sebagainya tentu itu belum. Kita akan kejar terus sampai hak almarhum itu bisa dikembalikan kepada kita. Baik, saya ke Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, publik harusnya optimis atau pesimis? Kalau kasus pembunuhannya ya disidangkan ya, tapi untuk kasus-kasus yang lain, dugaan-dugaan yang lain, apakah itu uang, apakah itu soal yang tadi dikatakan perempuan dan lain sebagainya, apakah akan uang yang terutama tentu ya, apakah akan terungkap tuntas atau tidak akan mungkin? Begini, kalau bagi saya bukan masalahnya pesimis atau optimis, tetapi saya sebagai berpengalaman menangani perkara ini ya. Perkara ini sebenarnya simpel ini Pak, simpel cuman pembunuhan yang direncanakan 340 atau 338 dan kemudian disertai dengan obstruction of justice. Yang tidak membuat sederhana atau membuat sulit adalah karena jabatannya. Karena yang dikejar adalah motifnya. Karena bisa membohongi institusi kan? Saya kan Sambo membohongin institusi awalnya. Dari dulu saya udah bilang dari awal nih, motif itu nggak penting. Motif itu hanya untuk hakim saja, untuk menentukan nanti besar kecilnya. Meskipun dari motif itu bisa memunculkan tindak pidana baru, Pak Arianto. Nah kemudian ternyata dalam perjalanan ini kan muncul yang baru-baru tuh, kecurigaan. Betul. Itu yang kalau memang itu mau dikejar, bikin LP baru Pak. Gitu baru itu nanti ditentukan di episode kedua pasca Sambo ini setelah divonis. Jadi supaya publik jangan kecewa nanti. Ini akhirnya nanti cuma yang 340 sama 338 sama obstruction itu aja yang dibuktikan sampai akhir nanti. Itu. Jadi motif nggak akan disinggung-singgung tuh, walaupun pakai teori dibantah di situ suara ahli mengatakan ahli kriminologi macam-macam beda-beda pendapatnya itu kan kita jadi bingung. Kalau supaya nggak bingung, leave it motif ini, lihat 340-nya, 338 selesai. Kalau memang itu masih dikejar, silakan nanti bikin LP baru. LP baru. Dan itulah kemudian battle yang baru, pertempuran dalam tanda kutip yang baru. Pertempuran baru itu. Ya. Baik. Terakhir ke Pak Ponto. Pak Ponto, Anda tadi menyebutkan janggal, apakah kejanggalan ini akan terungkap tuntas atau akan terus menjadi misteri? Uang triliunan. Ya tinggal maunya kita, mau ditekan terus bikin kayak Pak Arianto bilang tadi, bikin LP baru supaya ini tertuntas. Kalau tidak ada LP baru, betul. Sekarang itu hanya pembunuhan. Apakah mungkin nanti ketika bikin LP baru ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu misalnya dari tangan-tangan misterius? Kemungkinan itu ada orang-orang yang merasa terganggu, pasti ada. Siapa itu? Orang-orang di lingkaran Sambo kah? Ya pastilah yang dekat-dekat yang merasa menerima aliran dari beliau pasti akan terganggu. Pasti akan ketahuan. Karena kalau udah mana itu sakti. 1 rupiah pun kan harus dipertanggungjawabkan kalau menerima itu.
Baik. Sehingga itu pasti akan ada. Tetapi kan biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan, itu judulnya kan. Baik. Jadi pertanyaannya Jadi, memang soal pembunuhan adalah satu hal. Lagi akan ribut LP baru atau tidak, itu saja. Baik. Pertanyaan ini soal pembunuhan satu hal yang sekarang sedang dituntaskan dalam pengadilan yang mungkin bulan ini akan selesai. Ya. Tapi kemudian ada kasus lain yakni uang dengan jumlah yang besar bahkan triliunan yang masih misterius. Akankah itu terselesaikan? Tidak ada yang tahu. Tentu kita berharap bahwa ketika ada tindak pidana yang mengelilingi itu bisa tuntas demi keadilan dan nurani publik. Saya Aiman Wicaksono undur diri, saudara. Terima kasih kepada narasumber saya. Ada Pak Soleman Ponto, Marskal Muda Purnawirawan, pakar intelijen. Pak Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Mbak Yenti Garnasih, ahli anti tindak pidana pencucian uang, TPPU. Dan kemudian pengacara keluarga Yosua, Bung Yonatan Baskoro. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Saya Aiman Wicaksono undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.